Bismillah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik para peserta webinar kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik para peserta webinar, insya Allah pada kesempatan sesi kedua ya pagi menjelang siang, insya Allah saya akan menyampaikan terkait dengan vaksin COVID ya. Dan kita akan menekankan dalam sisi bagaimana vaksin COVID ini bekerja dan bisa memutus rantai dari penyebaran wabah COVID tentunya biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya terkait dengan permasalahan fikih, permasalahan halal haram mungkin yang telah disampaikan kepada oleh Ustadz Musyafa dan beliau ya ahlinya dalam hal ini mengenai tentang hukum-hukum dan saya di sini hanya melengkapi saja dan mungkin dari slide ini saya akan menekankan kepada bagaimana pertama fakta-fakta ya, fakta-fakta yang perlu kita ketahui bagaimana vaksin itu, lalu apa sih vaksin, kemudian bagaimana proses pembuatannya, kemudian bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana sih urgensinya, kemudian yang tidak kalah penting bagaimana dengan sisi keamanan dari vaksin COVID yang tentu ini banyak ditanyakan oleh masyarakat kita seperti itu. Ya, dan sebagaimana kita sama-sama mengetahui dalam kaidah usul fikih ya, insya Allah mungkin telah dijelaskan oleh Ustaz Musyafa ya, beliau ahlinya ada kaidah yang berbunyi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya, hukum ya terhadap penjelasan hukum terhadap sesuatu itu merupakan far'un ya, bagian cabang dari tasawur, dari gambaran suatu kasus. Dan kaidah ini saya rasa sangat penting dalam memahami berbagai macam fikih kontemporer di zaman ini, terlebih di zaman majunya teknologi, majunya peradaban, dan perkembangan dinamika kehidupan. Terlebih lagi dalam ilmu kedokteran yang sangat berkembang ya, teknologi dan sebagainya. Sehingga gambaran tasawur itu sangat diperlukan dalam menjelaskan hukum sebagaimana kaidah ini. Ya, sebagaimana kaidah ini dan ini sangat banyak sekali dalam ilmu kedokteran dan alhamdulillah saya banyak menerjemahkan fatwa-fatwa ulama terkait hal ini. Kita lihat bagaimana para ulama baik Dewan Fatwa ya misalnya kalau Dewan Fatwa Dunia Majma' Fikih Al-Islami, kemudian kalau di Saudi ada Al-Lajnah Daimah, ada Hay'ah Kibaril Ulama. Saya melihat fatwanya, beliau berulang kali dalam fatwanya biasanya mengundang para ahli. Ya, ba'da mata bayyanal atibba misalnya setelah ada penjelasan dari para dokter maka qarrara majma' fikil al-islami maka Dewan Fatwa Majma' Fikih Al-Islami menetapkan fatwa sebagai berikut. Nah, jadi mereka sebelum membahas tentang vaksin, misalnya mereka mendengarkan dulu penjelasan dari para dokter, para ahli, vaksinolog, epidemiologi. Mereka mendapatkan gambaran tasawur yang benar dulu, baru mereka mengeluarkan fatwa. Ya, ini sangat penting begitu. Sebagaimana contoh misalnya tentang vaksin ya. Jadi beberapa ustadz kita ditanya ya, misalnya contohnya, Ustadz, apa hukumnya vaksin yang mengandung babi Ustadz gitu ya. Ya, Ustadz, apa hukumnya vaksin yang mengandung
babi. Dan tentu Ustadz akan menjawab, oh kalau mengandung babi jelas haram. Ya, khinzir, mengandung khinzir ini pasti haram gitu. Ya, dan dalam hal ini Ustadznya tidak bisa kita salahkan gitu ya. Karena gambaran tasawurnya ya seperti itu. Hukum vaksin yang di dalamnya ada babi. Ya jelas. Ustadznya nggak salah gitu lah. Ya, tetapi informasi atau tasawur yang sampai kepada beliau ini yang tidak tepat. Ya, jadi kita jangan menyalahkan ustadz kita gitu. Karena fakta ini fakta yang ingin saya sampaikan ya. Ya, vaksin yang merupakan program vaksin di Indonesia ini tidak mengandung babi. Ya, mulai dari DPT, HCG, hepatitis B dan sebagainya tidak mengandung babi. Dan tidak menggunakan enzim babi sama sekali. Ya, kecuali satu yaitu enzim yaitu vaksin polio. Vaksin polio yang merupakan vaksin yang injeksi ya, ya itu yang menggunakan enzim dari babi dan itu pun sebagai katalisator ya, nanti kita jelaskan di mana katalisator ini artinya dia tidak mengandung babi lagi. Nah, demikian juga yang sedang dibahas saat ini. Oke, mungkin minta tolong saya di next. Ya, vaksin yang lagi sedang hangat dibahas yaitu vaksin COVID ya. Nah, ini vaksin COVID Sinovac. Ya, ini Sinovac ini tidak menggunakan enzim babi sama sekali. Tidak menggunakan. Dan ini berita gembiranya bahwasanya Sinovac adalah vaksin utama bangsa Indonesia. Vaksin utama yang diimpor oleh pemerintah. Ya, ini vaksinnya. Ya. Kemudian kenapa sih pemerintah Indonesia memilih vaksin Sinovac ya, tidak memilih Pfizer, tidak memilih AstraZeneca ya. Kenapa sih dipilih Sinovac? Ini bukan karena tidak ada pertimbangan dan sebagainya, tetapi ada pertimbangan yang sangat perlu dipertimbangkan begitu, yaitu penggunaan vaksin pemilihan Sinovac ini karena penyimpanan vaksin Sinovac ini disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat. Artinya kalau ditaruh diletakkan di kulkas itu bisa. Nah, sedangkan kalau Pfizer kan banyak tuh yang protes, kenapa nggak Pfizer? Ini Sinovac buatan Cina. Ya tahu sendiri kualitas Cina gitu ya. Kalau Pfizer itu harus disimpan dengan suhu minus 80 derajat. Berapa? Minus 80 derajat itu kalau mau nyimpan Pfizer. Nah, kulkas minus 80 derajat ini mahal banget. Harganya ratusan juta. Nah, sehingga Indonesia dia adalah iklimnya tropis, panas. Selain panas, bentuknya kepulauan. Ya, bentuknya kepulauan. Nah, sehingga kalau mau beli Pfizer, pemerintah Indonesia harus beli kulkasnya juga ya untuk nyimpen. Begitu ya. Berbeda dengan Saudi, Eropa yang daratan. Jadi kalau sekarang dibawa tinggal diantar pakai mobil ya 2 jam, 6 jam, 8 jam sampai. Gitu ya. Kita kepulauan gitu. Nah, ini pertimbangannya. Jadi bukan masalah Cina, Indonesia punya hutang sama Cina gitu ya. Bukan gitu ya. Tapi karena memang penyimpanannya. Ya, kenapa sih nggak pilih Pfizer gitu? Eropa pakai Pfizer lah. Eropa itu ya kalau musim dingin minus 0 derajat mereka dan bentuknya kepulauan. Nah, demikian juga dengan Moderna itu disimpan di bawah minus 30 derajat. Minus 30 derajat ini juga butuh butuh juga beli kulkas juga. Nah, ini fakta-fakta yang perlu kita jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Ya, baik. Ya, minta tolong di next. Ya. Nah, ini yang jadi ya vaksin COVID haram ini kenapa? Karena ya pertimbangannya adalah ya tadi ya babi. Nah, tetapi fakta yang perlu kita sampaikan tadi ya, Sinovac tidak pakai enzim babi sama sekali.
Nah, tetapi tetap saja ditolak ya sama beberapa pihak-pihak tertentu itu tetap nggak mau ya. Bahkan ketika MUI mengeluarkan fatwa itu bersih dan halal, mereka, waduh MUI nggak percaya gitu ya. MUI sudah ditunggangi oleh pemerintah ya. MUI sudah apa namanya dibayar oleh pemerintah. Padahal memang nggak pakai enzim babi gitu ya. Nah ini memang kita perlu luruskan ya Sinovac ya. Oke kita next. Nah ini kandungan Sinovac ya. Jadi Sinovac itu tidak mengandung hal-hal berbahaya. Jadi banyak sekali informasi-informasi atau terkait dengan vaksin yang menyebar begitu cepat di dunia maya. Ya, mulai dari bahaya, mengandung ini dan sampai tahap misinformasi atau disinformasi yang membawa-bawa agama. Ya, sampai dengan mengatakan vaksin itu diciptakan oleh Amerika dan Yahudi untuk melemahkan umat Islam. Tentu nggak benar. Sekarang karena vaksin COVID Sinovac dari Cina, itu upaya orang komunis Cina untuk melemahkan umat Islam. Nah, jadi dengan membawa-bawa agama, membawa-bawa Islam gitu, nah, cukup banyak yang termakan dengan informasi-informasi yang tidak tepat. Ya sejak dulu kala, sejak dulu kala. Dan saya ingin menekankan juga membagi pengalaman. Jadi saya memberikan edukasi vaksin ini sejak dulu, sejak awal 2000-an gitu ya, sudah melakukan edukasi vaksin. Dan ini mengingatkan saya dengan dulu vaksin meningitis. Ya, vaksin meningitis dulu kita sempat berikan edukasi dan ternyata isu-isu dahulu itu kembali berulang. Vaksin meningitis dulu ya. Vaksin meningitis dari babi, vaksin meningitis bahaya, vaksin meningitis itu untuk menghancurkan umat Islam, vaksin meningitis itu program Yahudi Amerika, vaksin meningitis begini ya. Ya, akhirnya kita berusaha menjelaskan ya banyak yang meninggal setelah vaksin meningitis gini-gini. Nah, tapi setelah kita jelaskan akhirnya isu-isu itu mereda. Ya, bahkan yang menyebarkan kita tahu ya, ada teman-teman yang menyebarkan info vaksin meningitis bahaya, akhirnya dia vaksin meningitis juga. Ya, kenapa? Karena dia kalau haji sama umroh harus vaksin meningitis. Ya, jadi kita tahu ya dulu ya, bahkan dia yang menyebarkan, dia dulu-dulu ya, sedang hangat-hangatnya menyebarkan informasi-informasi tentang vaksin-vaksin meningitis bahaya. Akhirnya dia vaksin meningitis juga karena Arab Saudi mempersyaratkan kalau haji dan umroh harus vaksin meningitis. Dan kita lihat nanti ini ke depannya vaksin COVID juga begitu ya. Ini berulang persis. Vaksin COVID babi, vaksin COVID haram, vaksin COVID bahaya, vaksin COVID mengandung hal macam-macam, formalin begini-begini, vaksin COVID begini ya. Nanti kita lihat deh berapa tahun ke depan ya yang menyebarkan informasi tersebut ternyata vaksin juga gitu ya. Karena kalau mau umroh sama haji harus vaksin gitu. Ya, jadi ini saya keinget dengan vaksin meningitis yang dulu ya. Ya, dan saya tahu beberapa orangnya gitu ya. Saya tahu ya, karena kita dulu kan giat melakukan edukasi dan ada yang menyebarkan gitu. Ya, ini vaksin ini Yahudi dan Amerika menghancurkan Islam gitu ya. Ternyata enggak ya. Baik, dan ini ya teman-teman sekalian ya, para peserta webinar ya, ini informasi yang insya Allah sahih. Vaksin Sinovac ini tidak mengandung babi dan tidak mengandung bahan-bahan bahaya, boraks, formalin, merkuri ya, sehingga dan ini melalui pengembangan dan uji yang sangat ketat ya, melalui berbagai macam uji klinis dengan berbagai tahap ya, dan dilakukan verifikasi oleh berbagai badan ya, dari tidak hanya WHO tapi juga BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan sebagainya seperti itu ya. Oke, minta tolong di next. Nah, seperti ini ya. Jadi sebagian ada yang ini saya berusaha menjawab secara medis aja ya. Medis-medisnya nanti kalau syariat tanya sama Ustaz Musyafa ya. Nah, sebenarnya ada yang mengatakan begitu kan vaksin mengandung zat-zat kimia. Tadi ya, mengandung begini, mengandung formaldehid dan sebagainya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya jadi setiap zat itu memang ada nama kimianya. Nama senyawa kimianya memang ada setiap zat. Ya, setiap zat itu ada, nama kimianya ada.
Ya, memang begitu ilmu kimia gitu ya. Nah, contohnya begini, ini ada telur ya, ini telur. Telur ini kandungannya ini, dia mengandung aqua, 75% itu telur itu isinya air. Kemudian ada asam amino dengan berbagai macam rincian ya, namanya ini, kemudian ini nama kimia. Nama-nama kimia yang ada di telur. Nah, sehingga apakah bahaya apakah nah setiap orang begitu ya, kalau dengar ini, kalau baca ngeri banget nih. Wah, ini ngeri ya, kandungan kimianya banyak banget gitu ya. Serem gitu ya. Ternyata telur ternyata gitu kan. Nah, ini banyak seperti itu dan teman-teman misalnya saya anti kimia. Saya nggak mau makan kimia ya, tapi makan permen. Makan permen. Padahal di permen itu pertama ada pengawet buatan, ada pemanis buatan dalam permen. Ya, katanya sih nggak mau bahan kimia, bahaya bahan kimia, tapi makan permen. Ya, permen makan sedang. Kemudian makan apa ya, coba lagi makan jajan. Di situ juga ada pengawet, pewarna buatan. Itu tulisannya bahan kimia-kimia semua tuh. Ya, demikian. Ya, oke kita lanjut. Minta tolong di next. Ya, dan ini ya, formaldehid ya, buah pir juga ada dan di vaksin juga ada formaldehid ya. Ada, tapi dengan kandungan yang lebih sedikit dan tidak bahaya. Ya. Sudah diatur bahan kimia tersebut ya. Jadi tidak ini ya. Dan prosesnya juga ada pembuatan bahan kimia yang alami. Ya, oke di next. Nah, ini ya justru gitu ya. Justru kalau kita lihat rokok gitu ya, rokok nih banyak nih kandungan-kandungan dengan nama-nama kimia yang berbahaya. Ini rokok nih kandungan kimia bahaya. Nah, jangan sampai gitu ya. Ini mudah-mudahan tidak ada. Sekali lagi mudah-mudahan tidak ada. Ada orang merokok kemudian mengatakan saya nggak mau vaksin karena bahaya banyak zat kimia, tapi sambil ngerokok. Ya, kemudian saya nggak mau vaksin, kenapa? Belum ada fatwa halal, gitu ya. Sambil ngerokok tapi, gitu ya. Nah, ini jangan sampai gitu ya, jangan sampai seperti itu. Ya, padahal kandungan bahaya. Oke, di next lagi ya. Nah, ini juga ya salah satu informasi yang perlu ingin saya jelaskan. Biasanya menyebar tuh ya, menyebar ya. Saya tuh nggak mau vaksin. Kenapa? Ya, karena vaksin syubhat gitu ya. Ya kalau nggak haram vaksin itu syubhat gitu. Ya syubhat. Ya syubhat ya. Nah ini yang perlu kita jelaskan ya bahwasanya vaksin itu bukan syubhat, tapi telah jelas kandungannya. Karena ada yang mengatakan syubhat, nggak jelas. Ada apa namanya? Ada yang disembunyikan begitu ya. Padahal nggak. Ya ini vaksin itu bagaimana kita bisa katakan syubhat karena kandungannya jelas. Ya innal halala bainun wa innal harama bainun gitu kan. Nah, ini kandungannya jelas nih. Misalnya contohnya vaksin hepatitis B. Ini ditulis tuh kandungannya sekian, sekian, sekian. Dan ini menjadi syarat oleh BPOM sebelum melepas produknya itu harus ditaruh kandungannya diteliti terus. Nah, kemudian kalau enggak begini, begini, begini. Nah, kan kita kan katanya harus tabayun. Nah, ini vaksin ini diproduksi oleh Bio Farma, ada di Bandung. Ya, di Bandung. Ya, jadi sebelum kita nuduh tuh silakan tuh. Ya itu disembunyiin tuh, ada babi yang disembunyiin gitu ya. Ini ada Bio Farma ya. Bahkan ini informasi yang perlu saya sampaikan, Bio Farma ini adalah produsen vaksin terbesar di dunia. Dan Bio Farma ini adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, bukan swasta. Bio Farma, produsen vaksin terbesar di dunia. 50% vaksin dunia ini produksinya Indonesia. Jadi Indonesia ini mengekspor vaksin ke luar negeri, termasuk di Arab Saudi. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, negara Timur Tengah, Asia Tenggara itu menggunakan vaksin Indonesia. Kita harus bangga nih. Ya, jadi vaksin-vaksin sehari-hari ya, hepatitis B, kemudian vaksin vaksin yang lain-lain tuh Indonesia ini vaksin apa? Vaksin reguler. Itu Indonesia yang produksi dan diekspor ke berbagai negara. Contohnya vaksin polio di Saudi pakai vaksinnya Indonesia, punya Bio Farma. Dan di Saudi dan negara Timur Tengah itu kalau nggak divaksin anaknya nggak boleh sekolah. Ya, jadi sungguh ini ya, ini mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, sungguh ironi gitu ya. Vaksin buatan Indonesia ditolak di negara sendiri, dicurigai,
tapi dipakai dan diwajibkan di negara lain. Vaksin buatan Indonesia. Lalu pertanyaannya, kok Indonesia sering dengar impor vaksin? Iya, untuk vaksin-vaksin penyakit baru, Indonesia impor. Contoh ya, campak kemarin, vaksin campak kita, vaksin campak measles, yang measles ya, kita impor dari India. Kita impor dari India. Kemudian vaksin COVID kita impor dari luar. Tapi vaksin reguler, Indonesia yang produksi. Ya, Indonesia produksi dan kita ekspor ke berbagai negara. Harus bangga gitu. Nah, harus bangga. Jadi contohnya vaksin polio di Indonesia, vaksin polio injeksi itu dipermasalahkan oleh sebagian orang, tetapi di Saudi dipakai dan diwajibkan ya sebagai syarat untuk sekolah bagi anak-anak di sana. Insya Allah ustadz kita di Saudi paham ya, insya Allah begitu. Ya, dia seperti itu. Bahkan datang ke rumah-rumah ya sebagai upaya untuk mencapai herd immunity. Oke, kita next lagi. Minta tolong. Ya, dan ini tentang saya ingin jelaskan informasi-informasi tentang apa katanya pakai berasal dari kera hijau dan sebagainya. Ini saya punya jawabannya. Mungkin saya next aja. Ini penjelasannya agak complicated. Nah, ini MUI jelas haram, halal ya. Oke. Oke, mungkin dipercepat ini fatwa ulama dari Mesir juga. Oke, di next lagi. Dari Malaysia. Oke, di next lagi. Ya, oke, di next lagi. Ya, oke, di next. Ya, saya ingin jelaskan poin-poinnya. Ini tentang chip kemarin ya. Ya, chip tadi. Ya, ini tentang chip ya. Saya ingin informasi tentang apa namanya vaksin itu mengandung chip gitu ya, disuntikan chip ya. Ini apa ya? Yang pernah punya ilmu basic IT sama kedokteran ini sepertinya senyum-senyum ya kalau vaksin katanya diselipkan chips sebagai upaya dunia menguasai apa namanya negara Indonesia dan kaum muslimin diawas-awasi itu. Jadi apa ya namanya jarum suntik itu kecil banget ya. Kalau chip segini nih gimana masuknya gitu ya, nggak bisa tentu. Tapi banyak juga ya yang percaya gitu, banyak ya. Terlebih yang yang terpengaruh dengan yang punya mindset bahwasanya vaksin ini upaya dunia ketiga ingin menghancurkan Islam katanya gitu ya. Nah pasti percaya langsung tuh. Kayak tadi karena mohon maaf ya bawa-bawa agama dan salah satu dalam ilmu psikologi dijelaskan misinformasi atau disinformasi atau hoax yang membawa-bawa agama sangat sulit diluruskan. Saya ulangi ya, hoax atau disinformasi yang membawa-bawa agama ini sangat sulit diluruskan karena sudah bawa-bawa agama. Ya, oke kita next. Ya, dan ini ya tak ada vaksin mengurangi tawakal dan tauhid juga sama banyak sekali ya, banyak sekali disinformasi yang pokoknya nyambung-nyambung sama agama gitu. Padahal yang kita dapatkan sebaliknya. Oke kita next. Ya. Nah ini katanya ya, imunisasi, vaksinasi berarti tidak tawakal sama Allah. Bukankah Allah telah menciptakan imun alamiah tubuh? Allah telah ciptakan imun alamiah tubuh. Ya, kalau kamu pakai vaksin, berarti kamu nggak percaya sama Allah dong, gitu ya. Nah, itu juga nyebar nih seperti ini. Artinya bahasa kita syubhat gitu ya, bawa-bawa agama gitu. Ya, apa kamu nggak percaya dengan imun alamiah tubuh yang Allah ciptakan? Ini kan tawakalnya kurang, berarti nggak percaya sama Allah berarti gitu kan. Nah, itu tentu yang permisalan seperti ini, ungkapan seperti ini tidak tepat ya, tidak tepat. Yang pertama, dari segi yang pertama bahwasanya Allah memang menciptakan imun ilmiah, imun alamiah di tubuh kita, tetapi imun itu bersifat umum, general. Nah, sedangkan vaksin ini menciptakan imun yang bersifat spesifik. Ya, bersifat spesifik. Kita ada imun gitu ya, imun, tapi imun general ya, melawan secara umum. Kita butuh yang spesifik. Nah, tentu berbeda. Kemudian yang kedua dengan sebagaimana analogi helm. Ya, Allah telah menciptakan tengkorak. Ini tengkorak kita ya. Allah ciptakan tengkorak. Kenapa Allah ciptakan tengkorak? Tulang tengkorak. Untuk melindungi otak bagian dalam. Nah, lalu kenapa kita pakai helm? Ya, kita pakai helm karena helm adalah perlindungan spesifik lagi. Lebih menambah perlindungan. Ya, ya bukan artinya kita tidak percaya dengan Allah yang telah menciptakan tengkorak kita. Ya, kita butuh perlakuan lagi. Kenapa kamu pakai helm? Apa nggak percaya dengan tengkorak yang Allah ciptakan gitu ya?
Nah, seperti itu. Nah, demikian juga dengan analogi helm, bahwasanya helm tidak melindungi 100%. Jadi ada orang yang sudah pakai helm, jatuh, kepalanya kebentur. Ya, tetapi dia hanya geger otak ringan. Ya, demikian juga dengan vaksin ya. Setelah vaksin bisa ada yang kena. Tetapi ketika kena itu biasanya gejalanya lebih ringan karena sudah ada antibodi yang melawan. Sebagaimana orang jatuh pakai helm, ya dia lebih ringan daripada orang yang jatuh nggak pakai helm gitu kan. Ya, jadi seperti itu ya. Ya kita pakai perlindungan. Oke, di next. Dan ini saya sampaikan fatwa-fatwa ulama justru imunisasi tidak menafikan tawakal. Vaksin malah yang menunjukkan tawakal. Oke, di next lagi. Dan ini ya oke, the next ini fatwa-fatwa ulama ya. Oke. Nah, seperti ini sama juga ya, ada vaksin, konspirasi yang bawa-bawa agama ya, dan ini tadi ya salah satu penjelasan yang agak sulit diluruskan memang ya. Dan masih ada dari kaum muslimin bahkan ikhwan-ikhwan kita yang berkeyakinan wabah dan vaksin ini diciptakan untuk menghancurkan Islam. Ya, masih ada sampai sekarang. Wabah dan vaksin ini ada yang menciptakan untuk menghancurkan Islam. Nah, saya pernah bertanya begitu ya, bertanya untuk dapat ilmu. Kalau memang ya vaksin dan wabah ini dibuat untuk menghancurkan Islam ya, mohon ya saya minta tolong hadirkan fatwa ulama yang mengatakan demikian. Ya, karena namanya wabah dan vaksin ini mendunia, tidak mungkin tidak ada fatwa ulama yang menjelaskan. Pasti ya, pasti ada fatwa ulama, pasti ada ulama yang bersuara yang menjelaskan bahwasanya wabah dan vaksin ini dibuat untuk menghancurkan Islam. Kaum muslimin hati-hati. Nah, saya ini pengen banget gitu ya. Mana sih ulama yang ngomong begitu? Fatwanya mana? Ya, tolong datangkan teks Arabnya biar kita sama-sama pelajari, sama-sama menjadi bahan pertimbangan gitu. Dan sampai sekarang setahu saya belum ada ya arti ulama yang mengatakan demikian ya, karena kalau ya ini kan menghancurkan Islam, tentu ada ulama yang peduli. Nah, hanya saja ya masih ada kaum muslimin bahkan ikhwan yang ngaji, ikhwan yang ilmiah katanya, ikhwan yang sifat apa ya, mereka pokoknya mengikuti arahan ulama dan sebagainya, masih meyakini bahwasanya vaksin dan wabah dibuat untuk menghancurkan Islam. Itu tentu tidak benar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dulu waktu saya sedang awal-awal ya, awal-awal edukasi tentang vaksin meningitis dulu ya. Ini muncul buku-buku seperti ini, buku dan majalah. Muncul ya, buku-buku dan majalah seperti ini. Dulu ini buku lama ini. Insya Allah ustadz-ustadz kita yang dulu mungkin atau ikhwan-ikhwan pengajian yang dulu tahu ya buku ini, penulisnya siapa dan ini dan sebagainya. Ya, jadi selalu ya imunisasi dampak dan konspirasi. Imunisasi siasat Yahudi lumpuhkan generasi, dan ini notabene-nya buku-buku Islam. Buku-buku Islam. Dan selalu di bawahnya solusi sehat Rasulullah, seolah-olah vaksin bertentangan dengan Tibun Nabawi, ya, perlu percepatan Tibun Nabawi, seolah-olah. Dan ini dulu buku ini menyebar, dicetak ya, pembicaranya datang ke berbagai pondok pesantren satu, mahat satu ke mahat yang lain, ponpes satu pon yang dia untuk bedah buku ini. Demikian juga ini majalah terkenal dulu ini, majalah yang katanya Islami ya, begitu ya, menyebar di kalangan teman-teman dan ikhwan, sehingga sampai saat ini mindset itu ada bahwasanya vaksin dan wabah itu siasat Yahudi lumpuhkan generasi kaum muslimin, hati-hati, sampai sekarang ada. Dan sekarang kan nampaknya berubah setelah vaksinnya dari Cina ya, siasat komunis menghancurkan Islam gitu ya. Nggak tahu nanti kalau vaksinnya dari apa, vaksinnya dari apa ya, vaksinnya dari mana, vaksinnya dari ini Myanmar mungkin ya, siasat Myanmar gitu, menghancurkan Rohingya gitu ya mungkin ya. Bisa jadi gitu ya. Allah Ta'ala alam ya. Oke, the next ya. The next. Nah, ini kita perlu jelaskan bahwasanya ternyata vaksin ini yang menemukan kaum apa ya, ilmuwan Islam Ar-Rozes. Kita next, coba kita lihat. Ini fakta-fakta yang belum tahu. Nah, ini manuskrip asli. Ini manuskrip asli, tulisan tangan asli. Ya, buatan ini bukunya Ar-Rozes masih ada sampai sekarang di Leiden University di Belanda, manuskrip aslinya ya, judulnya Al-Jarir wal Hasba
Kemudian diterjemahkan The Treatise of Smallpox and Measles oleh Ar-Razi. Jadi justru yang menemukan konsep pertama kali vaksin umat Islam. Ya, tapi kok yang sampai kita yang sampai di kita bahwa siasat Yahudi dan Amerika menghancurkan Islam. Ini kan saya khawatir ini kufur nikmat gitu ya. Kufur nikmat gitu. Ya. Oke, lanjut. Kita next ya. Dan ini ya. Dan kemudian disempurnakan di Turki. Ini Turki ya. Turki ini perangko dibuat oleh Turki untuk mengenang dulu ya, mengenang kejayaan mereka dulu. Salah satunya adalah mereka negara Turki Utsmani yang pertama kali membuat program vaksinasi untuk rakyatnya. Ini dulu. Ya, jadi negara yang pertama kali membuat program vaksin untuk rakyatnya adalah negara Turki Utsmani. Ya, dulu Eropa belum ada. Dan memang sejarahnya vaksin dari Eropa adalah dibawa oleh duta Inggris yang bekerja di Turki, kemudian dia bawa informasinya ke Inggris. Ini informasi yang benar ya, jauh sebelumnya. Ya, oke, the next. Ya, demikian juga bahkan buku-buku juga mengakui yang menemukan pertama kali konsep vaksin adalah kaum muslimin seperti itu. Ya. Oke, di next lagi. Nah, ini juga ya intinya jangan sampai kita mempertentangkan antara vaksin dan tibun nabawi. Sangat sering kita ini. Buat apa vaksin? Bukankah ada tibun nabawi? Ya, bukankah ada tibun nabawi gitu ya? Ya, dan tidak perlu dipertentangkan. Ya, artinya dikombinasikan bisa gitu. Ya, tibun nabawi habatus soda bisa dengan dengan konsep-konsepnya, dengan dosisnya, kemudian dengan vaksinnya. Jadi kenapa harus dipertentangkan? Dan ini sangat banyak beredar di kalangan ikhwan-ikhwan kita. Kenapa? Ya, kenapa vaksin? Bukankah ada tibun nabawi? Dan kalau kita berbicara panjang lebar lagi ya tentang tibun nabawi, ya tentunya dia butuh dosis, butuh ini dan sebagainya seperti itu. Dan kenapa dipertentangkan? Dan tibun dan kalau kita lihat banyak hadis Nabi SAW, tibun nabawi bukan artinya membatasi. Betapa banyak hadis Nabi SAW menyebutkan tadawu, ya ibadah berobatlah. Jadi Nabi SAW ada orang sakit suruh ke tabib berobat. Ya, dia Rasulullah SAW tidak mengatakan kalau ada orang sakit udah nggak usah kamu tibun nabawi aja. Ya, belum lagi kalau kita berbicara khilaf ulama mengatakan ada tibun nabawi adalah seperti bekam hukumnya mubah. Karena penjelasan beliau bahwasanya karena tibun nabawi, bekam, madu, habatus sada adalah pengobatan yang ada di zaman Nabi. Sehingga itu yang direkomendasikan. Ya, beliau menganggap ini adat. Ya, sehingga ini bukan saya mengatakan, Syekh Soleh Fauzan mengatakan bekam mubah. Syekh Utsaimin mengatakan mubah. Saya punya tulisannya, saya terjemahkan fatwanya. Mengatakan bekam mubah. Kenapa? Karena itulah bekam yang populer di zaman Nabi. Sehingga Nabi menganjurkan itu. Karena tujuannya adalah tadawi, yaitu pengobatan. Ya, jadi nggak perlu dipertentangkan begitu ya. Tidak bertentang. Karena tidak heran makanya Syekh Soleh Fauzan mengatakan bekam mubah, bukan sunnah. Syekh Utsaimin mengatakan bukan mubah, bukan sunnah, mubah. Ya, yang ditekankan adalah pengobatannya. Jadi ini mohon maaf ya, bukan saya mengatakan tapi ulama. Ya, demikian insyaallah. Ya, kita lanjutkan. Dan ini yang perlu kita jelaskan fakta yang paling penting juga bahwasanya dalam vaksin itu ada dua keterangan. Ya, dalam vaksin itu ada dua keterangan. Yang pertama dan ini sering bercampur ya. Pertama kita lihat yang pojok kiri itu yang lingkaran merah mengandung babi. Ini berarti vaksinnya mengandung babi. Kemudian kita lihat yang bawahnya lagi, sekarang yang paling bawah ya, paling bawah di bawahnya. Pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi. Jadi ini tasawur yang perlu kita pahami, yang perlu dibedakan. Jadi yang pertama dia vaksinnya mengandung babi, berarti memang dia mengandung babi. Karena menggunakan gelatin. Berarti memang dalam vaksin ini ada babinya. Kemudian yang kedua yang di bawah ini pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi. Nah kalau ini dia menggunakan enzim katalisator. Yang dan enzim katalisator tersebut sudah tidak mengandung babi karena hanya sebagai enzim katalisator untuk memotong saja. Habis itu dibersihkan dengan metode genetik, metode molekuler, ya sehingga tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Ya, sehingga kalau ada keterangan seperti ini berarti dia sudah tidak ada kandungan babi di dalamnya. Dan tasawur lagi ya, mayoritas vaksin tidak menggunakan babi.
Ya contohnya Sinovac tidak pakai babi sama sekali. Hepatitis B tadi tidak pakai babi sama sekali. Ya. Jadi justru mayoritas vaksin itu tidak menggunakan babi. Ya, hanya sebagian saja. Sebagian kecil ini tasawur yang benar. Nah, hanya saja yang nyebar di masyarakat seolah-olah semua vaksin pakai babi. Padahal enggak. Ya, tidak. Gitu. Nah, ini perlu dibedakan. Nah, demikian juga dengan kalau Sinovac tidak pakai babi sama sekali. Tapi tetap saja ada oknum-oknum yang pokoknya haram, haram, haram gitu ya. Ini perlu dibedakan. Oke, di next. Di the next. Nah, demikian juga tadi AstraZeneca juga dia menggunakan enzim ya, katalisator gitu. Nah, jadi itu tasawur yang benar tentang babi ya, tentang penggunaan enzim babi dalam vaksin ya. Dan demikian juga imunisasi tidak menjamin 100%, tetap ada yang kena. Tadi saya jelaskan sebagaimana pakai helm. Ya, persis pakai helm gitu ya. Ngapain pakai helm? Ya aman-aman saja kok gitu ya. Saya pakai naik motor dari sini sampai Jawa Tengah ke Jawa Timur nggak pakai helm, aman-aman saja tuh. Jadi buat apa pakai helm? Kenapa diwajibkan pakai helm semuanya? Gitu ya. Kenapa kalau 100% harus pakai helm? Ya. Kenapa malah ditangkap pakai helm? Bukankah ini melanggar hak asasi? Kenapa malah diwajibkan pakai helm? Gitu ya. Nah, kurang lebihnya begitu juga dengan gambaran memakai vaksin gitu ya. Oke, kita lanjutkan next. Nah, ini juga ya, nih hati-hati ya informasi-informasi yang berita ya setelah vaksin meninggal. Setelah vaksin meninggal gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita perlu tekankan hanya saja ya, jadi bedakan berita setelah vaksin dan akibat vaksin. Ini beda nih. Setelah vaksin dan akibat vaksin itu beda. Contohnya ini berita usai vaksin puluhan anak dilarikan ke puskesmas. Nah, ini kalau baca berita ini memang heboh ya. Baca berita heboh tapi khas netizen kita gitu ya. Khas netizen kita nggak mau baca isinya. Baca judulnya doang, screenshot sebarkan. Tapi tidak mau menyebarkan tidak mau membaca isinya begitu. Ya, tidak mau membaca isinya. Isinya padahal ini dijelaskan isinya. Dilarikan karena histeria massal. Ya, karena yang namanya anak-anak kalau satu nangis semuanya nangis gitu. Ini ada ini penjelasannya. Ya, oke kita next. Kita next. Nah, demikian juga ini juga 2 balita meninggal setelah imunisasi. Ya, ini kalau baca beritanya takut, tapi di sini dijelaskan ya dalam berita ini bahwasanya dia meninggal setelah berapa hari atau berapa pekan gitu. Ya, contohnya begini, ada orang divaksin, bulan depan meninggal, ya. Ada orang divaksin ya, bulan depan meninggal, kemudian ditulis setelah vaksin meninggal. Benar nggak judulnya? Benar judulnya, memang benar. Tapi kapan? Ya, bulan lalu vaksinnya gitu. Nah, jadi memang berita-berita begitu ya, apalagi di zaman sekarang portal-portal berita, kemudian channel-channel YouTube itu mereka kan ujiannya adalah viewer. Semakin banyak viewer, uang makin banyak. Jadi ada beberapa yang tidak bertanggung jawab, yang penting viewernya naik. Clickbait, heboh, kontradiksi, atau ungkapan Arabnya khalif tu'raf. Pokoknya kamu melakukan hal sesuatu yang berbeda dari ini, nanti kamu terkenal. Khalif tu'raf. Ya, seperti itu. Ya, nah seperti itu ya, khalif tu'raf ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi benar nih. Tapi setelah berapa lama dan ternyata ada namanya coincidence, kita lihat dulu meninggal kenapa? Ternyata punya penyakit yang lain. Ada sakit yang lain. Oke, next lagi. Ya, nah kalau kita cari berita-berita setelah itu banyak ya. Jadi setelah minum susu meninggal banyak. Ya, kalau kita googling. Oke, coba kita next lagi. Nah, sama setelah bekam banyak tewas. Ya, ini coba aja. Ya, coba setelah bekam tewas gitu banyak. Ya, jadi berita-berita kita setelah apa tuh banyak, ya. Tewas gitu banyak. Ya, oke, dilanjutkan. Ya, bahkan ya coba cari deh sekarang googling. Setelah akad nikah tewas, ada. Setelah malam pertama meninggal, ada. Itu ada yang seperti itu. Ya, demikian juga vaksin ya. Vaksin itu sudah dinyatakan aman. Ya, dengan dilakukan seluruh dunia
negara-negara maju dengan melakukan berbagai macam tahap gitu ya, insya Allah aman. Oke. Nah, kemudian sekarang tadi untuk memutus mata rantai, kenapa sih bagaimana vaksin ini bisa memutus mata rantai? Jadi selain kita menginginkan adanya uh, imunitas individu, vaksin juga yang dicari adalah uh, imunitas kelompok, ya, atau yang disebut dengan herd immunity. Artinya apabila dalam satu komunitas hampir 90% ke atas semuanya punya kekebalan, maka dia akan melindungi komunitas. Contohnya ini ada wabah, kemudian ada yang kena. Nah, di sini banyak orang ya, banyak yang biru-biru ini punya kekebalan. Maka wabah ini nggak akan masuk ke komunitas ini. Karena semuanya sudah punya kekebalan, sehingga akan melindungi orang-orang yang tidak punya kekebalan gitu loh. Dia tidak akan masuk seperti itu. Oke, di next. Ya. Oke. Ya. Oleh karena itu negara-negara maju itu mewajibkan vaksin dengan cakupan 90% ke atas. Harus vaksin. Bahkan dengan cara-cara yang setengah memaksa. Kalau di Timur Tengah itu kalau tidak vaksin, tidak bawa kartu vaksin, anaknya nggak boleh sekolah. Karena syarat masuk sekolah itu anaknya harus divaksin lengkap. Di Singapura, jangan coba-coba di Singapura. Kalau nggak vaksin nggak boleh sekolah di Singapura. Ya, di Australia juga begitu. Kalau nggak vaksin nggak boleh sekolah, plus nggak dapat jaminan kesehatan dari masyarakat, dari pemerintah. Ketat sana itu. Nah, hanya di Indonesia aja yang belum. Ya, mungkin karena apa ya? Karena edukasi yang perlu dijelaskan lagi di Indonesia ya. Jadi kalau Indonesia digituin nanti diprotes malah nanti ya. Ya, tapi di luar negeri nggak mau tahu ya. Di Singapura coba aja di Singapura. Jangan coba-coba. Ya, Singapura jangan coba-coba seperti itu. Ya, dan ini ya gambaran herd immunity kita lihat ya. Kita lihat apabila ini yang merah ini ya menularkan, biru yang enggak. Nah, jadi kalau memang tidak ada maka dengan gampang merah ini nyebar-nyebar, akhirnya semuanya merah. Nah, demikian juga ini yang kedua ini, baris kedua ini yang kuning masih baru sedikit. Ya, kuning baru sedikit sehingga merah ya udah nanti nyebar. Nah, berbeda kalau ini yang kuning semua. Yang kuning semua ini sudah punya kekebalan. Nah, ketika merah mau nyebarkan, dia nggak bisa nyebarin ke yang biru. Tidak bisa menyebarkan yang biru karena sudah ada kekebalan seperti itu. Ya, jadi ini tujuan kenapa vaksin itu diwajibkan seluruh rakyat ke targetnya begitu. Ya, dengan 90% penduduk sudah divaksin gitu. Ya. Oke, di next. Ya, mungkin nampaknya sudah habis ya. Insya Allah itu ringkas ya bagaimana vaksin secara sains ya bisa memutus penularan wabah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian insyaallah. Baik, alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu kepada Al-Ustaz Mahmud Bahrain yang telah menjelaskan materinya kepada kita dengan jelas. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah ada sekitar 5 blok. Kepada peserta webinar yang ingin bertanya silakan raise hand. Nanti panitia akan mempersilahkan untuk berbicara. Ya, di sini sudah ada Muhammad Ansori. Ya, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon nasihatnya, Ustaz. Di sebagian orang ada yang beranggapan, mungkin keluarga saya juga ya, beranggapan jangan vaksin, nanti meninggal. Ada yang vaksin terus sakit, ada yang vaksin tapi tetap kena. Nah, itu eh, bagaimana apa siasatnya untuk bisa kita vaksin? Apakah kita mesti ada syarat-syaratnya untuk vaksin itu kenapa? Dan untuk gimana caranya bisa menasehati sebagian anggapan orang tersebut. Nah, lalu eh, adakah penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh untuk vaksin, Ustaz? Seperti apakah itu apa aja? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, saya coba menjawab ya terkait dengan vaksin tentang bahayanya. Jadi, ya memang seperti itu ya, memang menyebar berita-berita ya. Setelah vaksin begini-begini dan itu informasi-informasi yang dari sumber-sumber yang tentu kita tidak bisa kita apa artinya orang-orangnya kita nggak tahu, kita nggak kenal gitu. Nah, jadi vaksin ini pertama ini sudah aman ya, insya Allah sudah melalui tahap uji klinis yang ketat ya, sudah aman ya, sudah aman ya. Ibaratnya kalau memang gitu ya, kalau memang vaksin itu adalah racun gitu ya, tentunya kalau kita kasih orang vaksin banyak yang mati gitu ya. Ini kan istilahnya kejadian 1-2 kemudian viral gitu ya, viral. Jadi kelihatannya banyak. Contohnya di rumah sakit saya punya target sehari 1.000 vaksin. Ya, dari awal sudah sebulan, udah berapa bulan ini nggak ada kejadian apa-apa. Jadi di rumah sakit saya punya target rumah sakit provinsi ya 1.000 setiap hari targetnya. Sudah berlangsung berapa bulan nggak ada kejadian apa-apa. Ya, begitu juga dengan kemarin ya tadi saya jelaskan tentang vaksin meningitis. Udah berapa yang hampir seluruh kaum muslimin di dunia vaksin meningitis. Ya, katanya kan dulu kan awal-awal vaksin meningitis ada yang bilang vaksin meningitis bikin autis. Ya, bahaya. Ini nggak benar ternyata. Ya, kalau memang vaksin meningitis bikin autis ya, itu jamaah haji umroh pulang-pulang itu bukannya mabrur, diam semuanya, autis gitu ya pulang-pulang ya, jamaah haji sama umroh gitu ya. Jadi ini kita ini aja deh, saya berkaca dengan kejadian vaksin meningitis loh ya, sama persis loh. Dulu waktu kita awal-awal edukasi ya, ditolak baik dengan bawa-bawa agama, bahaya dan sebagainya. Yang menyebarkan pergi haji umroh vaksin meningitis juga gitu. Jadi vaksin COVID juga saya lihat gitu juga. Ntar lihat aja deh tokoh-tokohnya yang menyebarkan bahaya apa dan sebagainya. Ntar lihat deh. Ya sama begitu ya. Jadi ini informasi-informasi yang tidak benar kan. Contohnya ada yang bertanya kepada saya, Ustadz ini ada video nih perempuan pusing-pusing habis vaksin bener nggak gitu ya? Langsung percaya apa enggak gitu loh. Ya ada yang bilang habis stres malah gitu dan sebagainya. Bener apa enggak? Kita langsung percaya, enggak kita teliti dan sebagainya. Ya mungkin gini ya. Mungkin itu ini terkait dengan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada namanya KIPI ya. Nah, KIPI ini namanya efek samping. Itu bukan bahaya. Itu adalah respon berbeda-beda setiap orang. Contoh begini. Contoh misalnya ada 1 juta orang. Saya ulangi, ada 1 juta orang. 1 juta orang ini dikasih makan terasi semuanya. 1 juta orang makan terasi semuanya. Ya, nah dari 1 juta orang ini yang makan terasi, ada 1, 2, 3, 10 yang gatal-gatal. Baik gatal-gatal di tangan, ada yang bibirnya bengkak-bengkak, ada yang ini dan sebagainya. Nah itu namanya efek samping makan terasi. Karena terasi ini dikasih makan ke 1 juta orang. 1 juta orang makan terasi, semuanya makan. Nah di antara 1 juta itu ada yang gatal, yang apa, ini efek samping namanya ini. Bukan artinya pasti. Nah, begitu juga dengan vaksin. Vaksin diberikan kepada ratusan juta. Bahkan miliaran orang dikasih. Nah, adalah yang kayak tadi, yang macam-macam lah, ngantuk lah, apa begini dan sebagainya. Ya, ya mungkin demikian. Insya Allah mungkin itulah kita bisa berikan edukasi terhadap vaksin. Ya. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian kita persilakan kepada Umu Atok yang nanti dipersilakan. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, apakah ini gini, kalau misalnya vaksin pertama itu vaksin Sinovac, nah apakah nanti untuk vaksin kedua dan ketiga harus Sinovac lagi atau bolehkah jenis vaksin yang lain? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya, untuk penderita autoimun itu benarkah tidak diperbolehkan untuk melakukan vaksin? Cukup itu aja Ustadz pertanyaannya. Jazakallah khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik ya. Pertanyaannya, apakah orang yang disuntik Sinovac bisa disuntik vaksin jenis yang lain, misalnya Pfizer atau Moderna atau AstraZeneca atau Sinovac dan lain-lain? Apakah boleh? Jawabannya boleh. Boleh. Jadi suntikan kan memang vaksin itu 2 suntikan ya. Yang pertama sensitisasi, yang kedua booster. Jadi kalau yang pertama Sinovac, boleh nggak yang kedua Pfizer misalnya? Jawabannya boleh. Ya, boleh jawabannya. Bahkan ada penelitian yang mengatakan kombinasi malah lebih kuat. Karena karena perbedaan metode, karena metode pembuatan dan metode sensitisasinya berbeda. Ini sudah mulai ada yang meneliti. Boleh. Yang kedua beda vaksinnya. Misalnya contohnya di Saudi boleh. Di Saudi sudah membolehkan Sinovac, kemudian kedua Pfizer itu boleh di Saudi. Saya baca di Twitter resmi kesehatannya Saudi, Kementerian Kesehatan Saudi, saya baca di resminya boleh. Nah, kalau di Indonesia masalahnya protapnya harus sama gitu. Kalau di Indonesia, kalau Sinovac itu protapnya di Indonesia masih sama. Jadi kalau Sinovac dia Sinovac di Indonesia. Tapi kalau di China boleh. Ya itu insya Allah yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tadi apa nih lupa, maaf ya. Maaf tadi lupa. Yang kedua? Autoimun. Oh ya, autoimun, baik. Kalau autoimun memang autoimun telah masuk kontraindikasi untuk vaksin ya. Kenapa? Karena yang namanya penyakit autoimun dia punya kelainan sistem imun di mana sistem imunnya malah menyerang tubuh sendiri. Nah, sehingga ketika nanti kalau mau diaktifkan, khawatirnya nanti dia kerjanya nggak teratur. Lalu bagaimana nanti untuk autoimun nanti setahu saya kalau dia terkontrol bisa, atau bagaimana nanti silahkan artinya kasusnya beda-beda setiap orang ya. Bisa apa enggak itu perlu diperiksa lagi. Ya, seperti itu. Ya, mungkin demikian insya Allah. Kami persilakan kepada penanya selanjutnya. Di sini ada Jajat Rifatullah. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sebagai apresiasi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Ustadz Dr. Rehat. Perkenalkan, nama saya Jajat Rifatullah. Saat ini saya mahasiswa S3 di Environmental Science di Universitas Indonesia, dan saat ini juga saya sebagai corporate HSSC manager di satu perusahaan migas, dan baru kembali ke Indonesia setelah 15 tahun di Middle East, di Hadramaut di sana, di Yaman. Saya surprise sekali dok dengan pernyataan dokter tadi. Saya apresiasi karena memang saat ini di masyarakat banyak yang tidak percaya dengan vaksin ini. Apalagi ada beberapa di sosmed yang menyampaikan ini dari ustadz ini haram, dari ustadz itu haram, gitu. Sehingga masyarakat timbul tidak percaya dengan vaksin itu. Dan di perusahaan saya pun ada 2 orang yang sampai saat ini belum mau divaksin. Saya bekerja sama dengan dokter perusahaan karena secara organisasi dokter perusahaan juga di bawah saya. Saya bilang, ayo kita berikan edukasi terhadap 2 karyawan dan dua-duanya manajer. Sangat disayangkan sekali dua-duanya manajer. Mudah-mudahan dengan kami bekerja sama dengan dokter perusahaan, mereka jadi sadar dan mau divaksin. Karena memang di perusahaan kami diwajibkan untuk vaksin ini. Saya surprise dok, saya terima kasih sekali dengan penjelasan dan pemaparan dokter tadi yang secara detail. Mudah-mudahan webinar seperti ini bisa lebih diseringkan lagi dan disosialisasi ke sosmed sehingga masyarakat bisa hadir di forum seperti ini, sehingga pemahaman mereka sekarang di Indonesia lagi kasus positif baru yang semakin meningkat, karena memang saya juga di perusahaan menjadi wakil ketua tim gugus COVID perusahaan dan ketuanya presiden direktur, sehingga saya banyak membaca literatur paper-paper dari Indonesia dan dari luar negeri, karena memang ada weekly meeting COVID ini, sehingga ketika saya ditanya saya harus punya
sosmed, tapi dari hasil penelitian yang beberapa tadi sudah disampaikan oleh dokter tadi. Terima kasih dok, apresiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jajat. Jazakumullah khairan Pak Jajat. Tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat ya, insya Allah ya. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wa jazakumullah khairan. Sama. Alhamdulillah, semoga webinar-webinar seperti ini bisa diadakan kembali ya, Allah. Kemudian ada satu pertanyaan Ustaz yang sampai kepada kita bahwa kalau seandainya orang yang ingin divaksin dia harus dalam keadaan sehat. Ya. Pertanyaannya adalah apa sebetulnya tolak ukur sehat itu Ustaz? Apakah penyakit-penyakit bawaan seperti mungkin paru-paru atau ginjal dan lain sebagainya itu berpengaruh terhadap vaksin ini Ustaz? Ya, baik ya. Ungkapan bahwasanya kalau divaksin itu harus orang yang sehat itu sebenarnya tidak benar 100% begitu ya. Jadi yang tidak boleh vaksin tuh hanya yang namanya komorbid tertentu. Ya, komorbid tertentu misalnya hipertensi tidak terkendali, diabetes tidak terkendali. Tadi seperti penyakit autoimun ya, kelainan imun ya, karena kita gimana mau sensitisasi. Nah, artinya tidak harus sehat. Contoh misalnya batuk pilek ringan itu masih bisa vaksin. Kemudian demam ringan ya 37,5, 38 masih bisa vaksin. Ya. Kemudian juga beberapa penyakit-penyakit yang lainnya diabetes tapi sudah terkontrol, ketika dicek ternyata gulanya sedang bagus, ya udah bisa divaksin. Ya, jadi ungkapan mengatakan kalau divaksin harus sehat itu ya tidak benar 100% gitu ya. Yang nggak boleh hanya komorbid saja yang memang sudah parah begitu. Dan insya Allah nanti ketika vaksin itu akan diperiksa lagi. Ya, di tempat saya, di rumah sakit saya itu kalau mau vaksin akan melalui 3 counter. Yang pertama pendaftaran, pendataan, yang kedua di anamnesis, ditanya-tanya dulu sakit apa, dulu bagaimana, baru yang ketiga itu diperiksa diperiksa tensi, diperiksa macam-macam ya. Ya, bahkan tidak jarang ada yang ditolak, Pak, maaf Pak, tensinya masih tinggi, besok lu Pak pulang dulu. Ya, Pak, ini ternyata gulanya nggak stabil, Pak. Ya, tunda dulu Pak ya, besok lagi. Ya, akhirnya banyak yang kecewa juga ya, tapi gimana lagi? Ya, harus sesuai dengan protap. Ya, mungkin demikian insyaallah ya. Baik, kita persilakan kepada penanya berikutnya, pada Abu Hilya bin Abdullah untuk bertanya. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz soal tentang qadarullah, anak punya beberapa anggota keluarga yang sedang isoman, tapi memang kesulitan untuk menemukan istilahnya obat-obat COVID. Lalu kemudian disarankan untuk menggunakan ini Ustadz, Kustul Hindi. Bagaimana saran Ustadz? Apakah itu memang dihalalkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi efek dari COVID ini Ustadz? Demikian, jazakumullah khairan. Ya, baik ya. Terkait dengan Kustul Hindi, saya terus terang ya, saya belum mempelajari secara mendalam terkait dengan Kustul Hindi ini, ya, apakah dia ada yang mengatakan Tibun Nabawi, ya kalau memang demikian ya berarti itu bagus digunakan. Kalau memang Tibun Nabawi perlu digunakan, ya artinya bagus seperti itu. Nah kemudian ini terlepas dari khilaf ya, sebagaimana tadi saya sampaikan ada khilaf ulama terkait dengan apakah misalnya kayak bekam itu sunnah apa enggak ya, Tibun Nabawi apa tidak, seperti itu ya. Ini karena tadi saya jelaskan bahwasanya itu karena bekam habatus soda adalah memang pengobatan yang populer di zaman Nabi dan beliau pun menyarankan, tapi maksud tujuan utamanya adalah tadawi, pengobatan ya. Sehingga katanya sebagai ulama yang berpendapat ini, sekiranya Nabi SAW hidup di zaman kita, maka beliau pun merekomendasikan pengobatan yang populer di zaman kita. Seperti itu. Ini terlepas dari beberapa perbedaan para ulama seperti itu. Ya, dan ini saya pengen share ya, dan ini ya, saya sudah punya tulisan ya, bekam sunnah apa enggak. Jadi ini bukan saya yang mengatakan ya. Jadi yang mengatakan bekam itu mubah itu ulama-ulama besar ya, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr,
Ya, ini ulama yang mengatakannya, ini ulama senior banget ya, Syekh Soleh Fauzan Rajihi. Ini beliau dan saya terjemahkan fatwa-fatwa beliau. Jadi mungkin banyak yang kaget ya mengatakan bekam itu mubah. Tapi bukan saya mengatakan, ulama Syekh Fauzan, al-hijamah mubahatun, mubah gitu. Syekh Utsaimin juga mengatakan demikian. Ya, Syekh Utsaimin al-hijamah dawan am sunnah. Ya, dia ditanya hijamah obat atau sunnah gitu. Dia mengatakan obat. Ya, nah demikian juga dengan kustul hindi, berarti demikian juga ya. Ya, kita dari apakah dia sunnah apa enggak ya tadi sama juga seperti itu. Nah, kemudian intinya jangan sampai intinya antara kusul hindi dengan lain jangan di apa istilahnya, oh saya mau kusul hindi nggak mau obat-obat yang lain gitu ya. Artinya dikombinasikan. Kemudian selanjutnya kalau memang tibun nabawi ada satu tambahan lagi dari para ulama, butuhnya dosis dan indikasi. Ya adanya perlu dosis dan indikasi. Jadi katanya Syekh Utsaimin lagi sekedar minum madu itu bukan sunnah, sekedar perlu dosis indikasi gitu. Ya, karena dosisnya berapa dulu. Nah, ini perlu juga. Jadi jangan sampai minum kusul hindinya nggak pakai dosis. Dan ini ada hadisnya, ada hadis yang menjelaskan perlunya dosis dalam pengobatan, sebagaimana hadis orang yang datang pada Nabi SAW, saudaranya kena diare, Nabi SAW suruh minum madu, iski asalan, kasih madu. Dia balik lagi, Nabi SAW mengatakan iski asalan, kasih dia madu. Dan sehingga Ibnu Qayyim mengatakan wa fi hadzal hadis, dia menjelaskan wa fi taqrar, pengulangan ini adalah bahwasanya anad dawa yajibu ayakuna lahu kamiyah, perlu dosis gitu katanya Ibnu Qayyim. Nah, demikian juga usul hindi bagus asalkan dosisnya jelas. Jangan sampai dosis dewasa sama kayak dosis anak-anak. Ya, artinya dosisnya pukul rata. Ya, seperti itu. Kemudian lagi ada masukan lagi sebagian orang, kusul hindi yang mana dulu? Ya, karena kustul itu ada kusul hindi, kusul ini ya. Ya, jadi ini hati-hati ya, pilih sesuai dengan yang ada. Tapi intinya kalau memang sesuai dengan dosis, keterangan para ahli bagus dan tidak perlu tidak perlu dipertentangkan dengan pengobatan yang ada. Wallahu taala alam. Demikian insyaallah. Ya, ada peserta yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk present. Ya. Mungkin Faiz, saya mohon maaf, mungkin pertanyaannya satu lagi ya. Di sini saya di Lombok sudah mau azan nih, sudah azan. Oh iya. Ya, insyaallah. Silakan yang pertanyaan terakhir dari Andi. Tanya lagi ya, mohon maaf insyaallah. Andi Tri Kurniadi, silakan pertanyaan terakhir, mungkin singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, kebetulan laptopnya kameranya rusak. Jadi ada yang mau saya tanyakan gini, Ustaz. Saya itu medical check up tuh ada beberapa kelainan, Ustaz. Gitu kan. Misalnya seperti nilai limfosit, terus eritrosit itu tinggi gitu kan. Itu di atas nilai standar orang normal gitu kan. Terus ada lagi neutrofilnya rendah gitu kan. Nah itu gimana Ustadz? Apakah diizinkan untuk vaksin atau seperti apa gitu kan? Ya. Ya baik ya, oke, ya baik. Saya coba jawab ya terkait dengan hasil pemeriksaan. Ini kan pemeriksaan darah ya, ada limfosit, ada leukosit, ada neutrofil, eosinofil dan sebagainya. Ini memang adalah komponen untuk mengetahui beberapa kelainan darah. Nah, tetapi layak tidaknya divaksin tidak semata-mata dilihat dari nilai hasil lab, apalagi hanya darah lengkap saja. Kita perlu melihat secara komprehensif dari tensi, dari keadaan, dari hasil-hasil lab lainnya juga. Jadi untuk vaksin apa enggak hanya lihat hasil lab saja ya. Mungkin demikian insya Allah ya.